Tegar dan terus berusaha berbohong menutupi keadaan. Itulah yang 2 tahun ini kerap dilakukan artis Inneke Koesherawati sejak ditinggal Fahmi Darmawansyah sang suami yang ditahan di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat terkait kasus suap satelit Badan Keamanan Laut. Pasalnya kedua anak Inneke kerap menanyakan di mana keberadaan sang ayah hingga membuat Inneke hidup bak seorang single parent. Ironisnya, belum reda mengatasi pertanyaan anak-anaknya, Inneke pun masih harus berusaha tegar menghibur sang suami yang kembali diguncang persoalan hukum karena terlibat kasus penyewaan bilik asmara bagi penghuni Lapas Sukamiskin Bandung yang menyeret sejumlah nama artis dan model. Menghadapi ini, Inneke pun mendadak curhat bahwa kuat nggak kuat, dirinya harus kuat. Ya, kuat nggak kuat, harus kuat demi anak-anak. Belum tahu nih karena masih sidang ya. Doain ya mudah-mudahan gak lama karena kesian anak-anaknya nanyain terus kapan ayahnya pulang gitu. Malah yang kecil itu kan nggak tahu sama sekali kalau ayahnya tuh di mana gitu kan, dia taunya ayahnya tuh sakit. Terus kata dia gini karena kan dia lihat ayahnya operasi apa, terus dia lihat kan ayahnya udah bisa jalan. Kata dia kan udah sembuh bun, kenapa ayah nggak pulang-pulang, kata dia gitu. Jadi yang kecil ini nih masih sangat polos, jadi nggak tahu sama sekali gitu kan. Jadi ya doain aja. Jadi itulah tugas istri yang sebenarnya. Kalau tugas istri cuma dibawa senang-senang aja, semua orang juga mau ya kan. Cuma dibawa happy aja, saya rasa semua orang juga mau gitu. Tapi kalau misalkan di saat seperti ini, inilah menunjukkan mana sebenarnya istri yang sesungguhnya apa enggak. Nah, saya nggak mau cuma sebagai istri, cuma istri aja gitu. Tapi saya pengen istri yang selalu ada di samping dia di saat keadaan dia apapun juga. Ya, 2 tahun sudah Inneke harus jatuh bangun bak single parent meskipun masih berstatus istri Fahmi Darmawansyah. Selama 2 tahun itu pula, tak jarang Inneke dibuat syok ketika harus menggantikan peran wajib sang suami mengurus setumpuk kebutuhan hidup. Salah satunya mengurus pajak yang konon menghabiskan budget hingga puluhan juta rupiah. Tapi alih-alih memilih lelah dan meninggalkan Fahmi sang suami, Inneke justru tetap berusaha tegar. Karena menikah bukan hanya untuk masa suka, tapi juga menjalani masa duka. Memang gini, kayak tugas-tugas keluar rumah ya yang dulu nggak pernah saya jalanin gitu. Kayak misalkan contoh kecil deh, pajak-pajak mobil apa gitu ya. Kan dulu saya nggak pernah ngurusin itu sama sekali gitu kan. Mau nggak mau sekarang ini kan saya yang ngurus, saya yang ini ya kan. Jadi ya harus bisa, walaupun awalnya kaget, waduh gitu kan. Tapi ternyata bisa merasakan ternyata banyak juga ya yang harus suami itu tanggung gitu kan selama ini. Nah selama ini kita tahu suami kan nggak pernah cerita apa-apa ya. Jadi saya tuh taunya cuma enaknya aja, nggak tahu susahnya, nggak tahu ribetnya. Ternyata begitu suami lagi menyerahkan semua tugasnya sama saya, baru saya ngerasa ternyata begitu ribet dan begitu ya kaget gitu. Selama dari 2004 saya nikah sama suami, selama belasan tahun kita merasakan sama-sama senang, sama-sama happy, sama-sama bahagia. Masa di saat dia terpuruk terus kita tinggalin, rasanya nggak adil buat dia gitu kalau saya ninggalin dia dalam keadaan seperti ini ya kan. Jadi saya juga yakin kalau misalkan itu terjadi sama saya, suami saya pun akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi tugas saya sebagai istri justru saya harus menguatkan dia di saat dia tuh lagi jatuh begini, maksudnya lagi ada masalah begini gitu kan. Turut prihatin ya buat Mbak Inneke Koesherawati, semoga cepat diringankan beban hatinya. Seperti artis Shelin Evangelista yang memulai lembaran baru lewat sinetron SCTV Cinta Suci. Tapi demi syuting, benarkah Shelin jadi galau karena harus meninggalkan baby Cio sang putra yang sedang lucu-lucunya? Kalau di lokasinya sendiri sih fine-fine aja semuanya, anak-anaknya juga kan emang teman-teman aku udah lama juga kan semuanya di sini. Jadi ya senang aja ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.